Perkenalkan, nama saya Resta Nabila Meda, NIM 340318012002, Program Studi Akuntansi tingkat 3 semester 6. Kali ini saya tergabung ke dalam tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelompok 5 dengan judul Sistem Informasi Fungsional, merupakan suatu sistem yang terdiri dari user, seperangkat komponen komputer, dan database yang saling terhubung satu sama lain untuk menyediakan informasi bagi departemen spesifik suatu organisasi atau perusahaan. Dalam sistem informasi fungsional terdapat area fungsional. Apa itu area fungsional? Area fungsional merupakan grup yang terdiri dari berbagai individu dengan basis fungsi yang berbeda namun memiliki keterkaitan satu sama lain. Setelah kita memahami mengenai pengertian dari sistem informasi fungsional, ternyata sistem informasi fungsional memiliki dua jenis. Yang pertama ada sistem informasi fungsional umum dan yang kedua ada sistem informasi fungsional khusus. Sistem informasi fungsional umum terdiri atas satu-satunya yaitu sistem informasi manajemen atau SIM. SIM dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para manajer, biasanya manajer tingkat menengah dengan area fungsional dalam memenuhi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Yang kedua ada sistem informasi khusus, terdiri atas yang pertama ada sistem informasi akuntansi atau SIA. SIA memiliki fungsi sebagai penyedia informasi bagi fungsi akuntansi dan fokus utamanya untuk merekam dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. SIA berperan dalam proses mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, lalu dikomunikasikan dalam bentuk laporan. Sistem ini berorientasi pada data kronologis setiap transaksi dan kejadian yang terjadi dalam suatu perusahaan. Siti Jenab, NIM 3403180204. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh rekan saya tadi mengenai beberapa sistem yang ada di dalam sistem informasi fungsional khusus. Di sini ada yang namanya sistem informasi keuangan atau biasa disingkat dengan SIK. Nah, sistem ini berfungsi untuk menyediakan informasi pada fungsi keuangan yang ada di dalam departemen atau bagian-bagian keuangan lainnya, yang di dalamnya menyangkut persoalan keuangan perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan, sekaligus kelengkapan yang ada di dalam perusahaan. Nah, di dalam sistem ini tidak hanya mendasarkan data internal, tetapi juga menggunakan data yang berasal dari sumber eksternal. Selanjutnya ada yang namanya sistem informasi produksi dan operasi atau biasa disingkat dengan SIPO. Nah, sistem ini ditujukan untuk mengatur keselarasan tiap proses produksi, yaitu proses mengubah bahan produksi menjadi barang hasil produksi dengan pengoptimalan berbagai unit bisnis. Selanjutnya ada yang namanya sistem informasi pemasaran. Sistem ini berfungsi untuk menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran. Sistem ini juga mendukung keputusan yang berkaitan dengan bauran pemasaran atau biasa dikatakan dengan marketing mix
yang mencakup di dalamnya ada barang dan jasa yang perlu ditawarkan, tempat yang menjadi sasaran pemasaran, promosi yang dilakukan, serta harga dari produk tersebut. Dan yang terakhir ada yang namanya sistem informasi sumber daya manusia. Nah, sistem ini memiliki tugas primer dalam hal pengembangan yang dapat didapat perusahaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Purwontoro dari akuntansi G, NIM 3403180203. Di sini saya akan menjelaskan materi nomor 4, yaitu software pendukung sistem informasi fungsional, yaitu pendukung manajemen. Yaitu ada MySAP Solution dan ada pendukung akuntansi dan keuangan, yaitu CPS Shop Akurat, Accounting Software, ACL, Jakir, Mayop, dan Mayop. Untuk pendukung produksi operasi yaitu ada Almacam, Artcam, Solidcam, Esprit, CAD, Katia Solution, dan Gipscam. Untuk pendukung pemasaran yaitu ada Sugar CRM, Tustena, Microsoft Dynamics CRM, Salesboom. Dan untuk pendukung HRD-nya ada Flex HR, Orange HRM, HR Software Solution, Carval, dan Cascade. Dan untuk nomor 5 yaitu laporan dalam sistem informasi fungsional, yaitu ada laporan terjadwal yaitu atau routine report, dan laporan berdasarkan permintaan atau on demand report, dan laporan perincian atau drill down report. Yang selanjutnya itu laporan indikator utama atau key indikator report. Terus laporan komparasi atau comparative report.